Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak, silakan duduk nak. Iya Pak, makasih Pak. Apa kabar kamu hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Maaf Pak, kata teman saya Bapak memanggil saya. Ya betul nak. Oh iya Pak. Kamu kesini dengan siapa nak? Saya sendiri Pak dari rumah. Tadi di kelas selesai belajar saya langsung ke sini Pak, ada itu teman saya yang menyuruh saya ke sini. Oh iya betul nak. Saya dengar-dengar kamu juara 1 Olimpiade Sains Ekonomi ya nak? Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah kamu memang tidak diragukan di bidang ekonomi. Kamu memang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah Pak. Selain kamu di sekolah ini ada siapa lagi yang lolos lomba ekonomi? Ada Ismi Pak dengan Agus. Dia juara berapa? Kemarin itu Ismi juara 2 Pak dan Agus juara 3. Alhamdulillah. Iya Pak. Semoga kamu bisa membawa nama baik sekolah ini. Rencana kapan kamu Olimpiade lagi? Ya kalau dilihat dari time schedule-nya sih Pak, itu pekan depan kita akan berhelat lagi di provinsi mewakili kabupaten. Iya nak. Semoga kamu sukses ya. Dan dapat mengharumkan nama sekolah ini khususnya di Kabupaten Jeneponto ini. Ya iya Pak, insya Allah. Bapak selalu doakan semoga kamu sukses kelak nanti. Amin. Oh iya nak, kamu pasti bertanya-tanya kenapa Bapak memanggil kamu ke ruangan BK ini. Iya betul Pak. Iya nak, saya dengar-dengar dari guru-guru dan kepala sekolah bahwa kamu ini sering terlambat. Apakah itu betul nak? Iya Pak, betul. Nah, oleh karena itu Bapak ingin mendengar cerita mengapa kamu sering terlambat nak. Ya sebenarnya saya masih malu Pak untuk membicarakan hal itu, apalagi kalau sampai orang tua saya tahu bahwa saya sering terlambat. Baik, Bapak akan merahasiakan permasalahanmu ini karena dalam konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ini merupakan kode etik dalam proses konseling. Jadi apakah kamu bersedia menceritakannya? Baik Pak, saya bersedia. Oke baik nak Rian. Sebelum berdiskusi lebih jauh tentang permasalahanmu, ada hal yang perlu Bapak sampaikan bahwa pertemuan ini memiliki prosedur. Jadi ceritanya kita akan mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk membantumu keluar dari permasalahanmu. Jadi nanti kamu yang akan tahu sendiri solusinya, kamu yang akan pecahkan sendiri masalahmu. Jadi selagi kamu masih aktif dalam proses konseling ini, insya Allah kamu akan keluar dari permasalahanmu. Iya Pak, tapi saya masih ragu untuk menyelesaikan masalah ini. Iya nak, Papa mengerti dengan keadaanmu saat ini. Yang terpenting kamu mau berusaha dan mampu menyelesaikan permasalahanmu ini melalui proses konseling ini. Iya Pak, semoga saja permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Insya Allah nak, jika kamu betul-betul aktif dalam proses konseling ini, tentunya kamu akan menemukan solusimu sendiri dan keluar dari permasalahanmu. Dan kamu harus yakin bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya nak. Iya Pak, saya sih juga berharap semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya nak. Sebagai prosedur dalam proses konseling ini, layanan ini memerlukan waktu 2-3 pertemuan dalam 1 pekan. Apakah kamu bersedia? Iya Pak, insya Allah saya siap dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik nak, Bapak senang mendengarkan hal ini. Selanjutnya, apakah ingin kamu ceritakan pada Bapak hari ini? Ya baik Pak, sebenarnya akhir-akhir ini saya selalu terlambat datang ke sekolah. Nah sehingga saya biasa malu terhadap guru-guru dan teman-teman saya Pak. Baik, nah dengan kata lain
kamu tidak percaya lagi masuk ke sekolah. Iya betul Pak. Apa yang membuat kamu terlambat, Nak Rian? Ya, saya sering begadang Pak. Kemudian setiap malam saya biasa tidur di atas jam 12 malam. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Padahal sebelumnya saya selalu cepat tidur dan bangun lebih awal. Jadi kamu masih bingung kenapa kamu sering terlambat tidur? Iya Pak. Kamu tidak tidur biasanya ngerjain apa, Nak Rian? Ya, main HP sih Pak. Sampai tengah malam? Iya Pak. Apa yang penting di HP kamu itu, Nak Rian? Tidak sih Pak, saya hanya main sosial media, lihat status dan browsing-browsing gitu Pak. Lalu bagaimana dengan jadwal belajarmu? Ya, saya biasa belajar Pak dari jam 7 malam sampai jam 10. Nah, setelah itu main HP sampai tengah malam Pak. Lalu apa yang kamu sudah usahakan agar kamu tidur, agar kamu bangun lebih awal lagi? Ya, saya sebenarnya Pak sudah berusaha untuk tidur di jam 9 itu, tapi mata saya kadang tidak mau tertutup begitu Pak. Intinya saya biasa kalau tidak bisa tidur ya buka HP lagi dan main HP lagi Pak. Apakah kamu putus asa dengan usahamu saat ini? Iya Pak, dan saya merasa bingung untuk menghilangkan kebiasaan buruk saya ini. Oke, baik Narian. Bapak mengerti dengan perasaanmu saat ini. Kamu telah menceritakan masalahmu, mengapa kamu sering terlambat, mengapa kamu sering lambat sekali untuk tidur dan sulit tidur pada waktu jam 9 malam. Oke, baik Rian. Sekarang kamu telah menceritakan segala masalahmu dan mengapa kamu sering terlambat dan solusi yang kamu tawarkan kepada Bapak untuk mengurangi keterlambatanmu saat ini. Tapi kamu masih merasa kesulitan dengan hal ini. Nah, apakah usahamu ini selama ini itu kau sudah putus asa dengan usahamu itu? Belum Pak, saya merasa usaha saya sia-sia. Baik, Bapak memahami keadaanmu saat ini Narian. Pasti rasanya sulit untuk mengubah kebiasaan ini dan sangat berat keluar dari kebiasaan yang sudah tertanam ini. Lalu apa yang kamu akan lakukan selanjutnya untuk mengatasi hal ini, Nak Rian? Ya, saya ingin betul-betul cepat bangun pagi Pak dan ingin keluar atau tidak terlambat lagi. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan. Apakah ada di teman kamu, baik itu di kelasmu atau di mana, yang kamu anggap dia tidak pernah terlambat dan sangat disiplin? Ada Pak. Oke, siapa itu Nak? Itu teman saya namanya Tony. Dia adalah ketua kelas saya. Baik. Kamu telah menyebutkan teman kamu yang kamu anggap dia sebagai orang yang tidak pernah terlambat. Sekarang kalau kamu ingin keluar dari masalahmu, silahkan panggil Tony, yang sebagai teman yang kamu anggap sebagai siswa yang tidak pernah terlambat. Saya tekankan di sini bagaimana kamu dapat memahami dan mengambil pelajaran untuk mencontoh setiap perilaku positif yang dilakukan oleh si Tony. Baik Pak, insya Allah besok saya akan temui Tony dan saya akan mengajaknya ke sini. Oke, baik Nak, saya tunggu besok jam istirahat ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Baik Nak, silahkan hati-hati di jalan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Nak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Salam Nak.
Nak Tony. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang Nak Tony? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Eh, Bagaimana, apakah Nak Rian ini sudah menceritakan semuanya kepada kamu? Kenapa Bapak memanggil kamu kemari? Oh iya Pak, Rian sudah ceritakan semuanya tentang kebutuhannya terhadap saya. Jadi ya saya sudah paham Pak. Oke, baik. Terima kasih Nak Tony. Sebelumnya kamu ingin berpartisipasi dalam proses konseling ini. Sekarang apakah kamu bersedia membantu teman kamu menceritakan kebiasaan-kebiasaan baik kamu, kenapa kamu disiplin dan tidak pernah terlambat datang ke sekolah? Iya Pak, saya ikhlas membantu Rian. Semoga kedepannya Rian bisa jadi lebih baik lagi. Oke, betul sekali Nak. Dengan kedatanganmu di sini, selanjutnya kita akan memerankan skenario ini Nak. Nak Rian ini membutuhkan contoh dari Nak Tony untuk mengubah kebiasaan terlambatnya dia. Iya Pak. Untuk itu saya memohon kepada Nak Tony ini mampu atau mau menceritakan kebiasaan-kebiasaan baiknya sehingga bisa dibilang orang yang sangat disiplin dan tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Silakan Nak. Ya Pak, jadi awalnya saya juga orang yang sering terlambat Pak dan tidak disiplin. Saya sering terlambat masuk pelajaran, masuk kelas. Tapi pada satu hari saya ingin merubah kebiasaan buruk saya itu Pak. Seperti itu. Bagaimana caranya itu Nak Tony? Jadi awalnya saya Pak menjadwalkan atau memanajemen waktu seperti Pak. Jadi saya menetapkan misalnya saya harus bangun jam 5 untuk sholat subuh dan belajar sedikit, lalu setelah itu jam 6.30 saya ke sekolah. Lalu setelah itu sebelum menunggu jam pelajaran saya membaca-baca juga buku pelajaran sedikit, lalu masuk jam pelajaran Pak, seperti itu. Apakah kamu tidak pernah merasa kesulitan dengan kebiasaan kamu ini yang kamu bangun sejak awal? Awalnya sih Pak sangat sulit, apalagi di masa-masa pada saat pertama kali saya ingin berubah. Kadang saya memasang alarm itu sangat banyak dan juga alarmnya sangat berisik. Jadi saya memaksakan diri saya untuk terbangun meskipun tidak menggunakan alarm Pak, seperti itu. Oke, baik. Nah, terima kasih atas penyampaiannya. Ya Pak, Nah. sama-sama Pak. Sekarang Nak Rian, setelah kamu mendengarkan cerita dari Nak Tony ini, apa yang disampaikan mengenai kebiasaan-kebiasaannya, bagaimana awalnya dia membangun kebiasaan baik itu, apakah kamu bersedia mempraktikkan kebiasaan baiknya si Tony ini Nak? Siap Pak, insya Allah saya bersedia. Oke. Nah, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup dan saya tunggu perkembangan dari Nak Rian. Semoga konseling ini berhasil mengubah Nak Rian kepada kebiasaan yang dulunya lagi yang tidak pernah terlambat. Iya Pak, alhamdulillah terima kasih atas saran-sarannya. Insya Allah saya akan mencoba hal-hal yang telah kita bicarakan tadi Pak. Baik Nak, terima kasih juga kepada Nak Tony yang Iya, Pak. mau menceritakan Sama-sama, Pak. kebiasaan baiknya. Selanjutnya jika masih ada yang ingin dibicarakan, silahkan datang ke ruangan ini. Bapak selalu ada di ruangan konseling ini. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau begitu kami mohon pamit Pak. Baik Nak, hati-hati di jalan Nak. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Nak. Assalamualaikum Pak. Salam Nak. Oke.